Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alibaba, NIM 19140400019, kelas Pendidikan Biologi A, Universitas Negeri Makassar. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas judul yang mengenai dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara terhadap konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan menjelaskan apa sih itu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara secara etimologi berasal dari kata wawas dan Nusantara. Wawas artinya melihat atau memandang, sedangkan Nusantara artinya terdiri dari banyak pulau atau kepulauan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia dengan orientasi menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia dengan dalih untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Selanjutnya adalah hakikat wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara pada hakikatnya yaitu di mana seluruh masyarakat Indonesia adalah tulang punggung seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu, cara berpikir, sikap, dan bertindak harus berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara, yaitu keutuhan dan kesatuan wilayah nasional Indonesia. Mengapa wawasan Nusantara itu penting? Kita ketahui, Indonesia terdiri dari banyak pulau-pulau, dari Pulau Sabang sampai Merauke. Jika kita tidak didasari pengetahuan mengenai wawasan Nusantara, bisa jadi kita akan melihat penduduk yang mendiami antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya akan cekcok atau miskomunikasi. Dalam hal ini dapat menyebabkan disintegrasi nasional. Itu adalah alasan mengapa wawasan Nusantara itu penting. Sebaliknya, jika kita sudah dilandasi dengan pemahaman-pemahaman mengenai wawasan Nusantara, maka semangat cinta tanah air akan tumbuh. Semangat sebangsa dan setanah air akan semakin kuat, serta rasa nasionalis dan patriotis pasti akan tumbuh membersamai kita bersama seluruh masyarakat negara Republik Indonesia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa wawasan Nusantara itu sangatlah penting. Mengapa demikian? Karena ia merupakan suatu simpul yang menghubungkan erat yang tadinya pulau-pulau di Indonesia yang terpisah-pisah dapat dihubungkan dengan suatu jalinan dengan konsep wawasan Nusantara yang berlandaskan Pancasila dan bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya kita melangkah ke latar belakang munculnya konsep wawasan Nusantara ditinjau dari sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politis. Untuk poin yang pertama, sumber historis. Pada mulanya, Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya melakukan sebuah deklarasi yang dimana tepatnya pada tanggal 13 Desember tahun 1957 yang dikenal istilah dengan Deklarasi Juanda. Itu adalah merupakan asal muasal secara historis lahirnya konsep wawasan Nusantara. Untuk poin yang kedua, sumber sosiologi. Pada awalnya, budaya masyarakat Indonesia sudah berpandangan mengenai kesatuan dan keutuhan wilayah yang dimana dapat kita buktikan dengan melihat seperti Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada tanggal 20 Mei 1908 dan dibuktikan lagi oleh pertemuan para pemuda-pemuda Indonesia yang jatuh pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang kita kenal dengan istilah Hari Sumpah Pemuda. Tidak sampai di situ saja. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini adalah bukti-bukti sejarah bahwa dari segi sosiologi, konsep wawasan Nusantara memang sudah muncul jauh-jauh hari sebelum deklarasi Juanda tersebut, yang merupakan asal muasal historis munculnya konsep wawasan Nusantara. Untuk poin yang ketiga, sumber politis munculnya konsep wawasan Nusantara.
Bermula dari Deklarasi Juanda tahun 1957 itu, kemudian dijadikan sebagai konsepsi politis kenegaraan yang dimasukkan ke dalam GBHN, Gerakan Badan Haluan Negara, yang merupakan hasil ketetapan MPR pada tahun 1973 dan ketetapan MPR tahun 1978, TAP MPR 1983, TAP MPR 1888, TAP MPR 1993, dan yang terakhir TAP MPR tahun 1998. Ini adalah asal muasal secara politis munculnya konsepsi wawasan Nusantara. Untuk contohnya, kita dapat melihat dari segi sumber historis tadi, yaitu dengan dicetuskannya Deklarasi Juanda tersebut. Nah, untuk sumber sosiologis, contohnya kita dapat melihat dari perkumpulan para pemuda-pemuda dalam hal ini yang kita peringati dengan istilah Hari Sumpah Pemuda. Nah, dari segi politis kita dapat melihat contohnya yaitu dengan dimasukkannya tadi Deklarasi Juanda ke dalam konsepsi politik kenegaraan tersebut yang kita ketahui dengan dimasukkannya ke dalam GBHN berdasarkan ketetapan MPR tadi. Selanjutnya kita melangkah ke dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Ada 3 dinamika wawasan Nusantara. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, dunia tanpa batas. Dalam hal ini meliputi globalisasi yang tidak terbendung lagi. Yang ketiga, era baru kapitalisme. Ini merupakan dinamika wawasan Nusantara. Nah, selanjutnya kita melangkah ke tantangan wawasan Nusantara. Yang pertama, luas laut wilayah Indonesia belum mampu dijaga dengan sempurna. Yang kedua, pelestarian budaya Indonesia yang semakin hari semakin punah. Kita ketahui modernisasi sekarang ini sangat mudah dan sangat mudah untuk memasuki suatu negara, terkhusus ke Indonesia. Pengaruh budaya kebarat-baratan, budaya Korea sangat merajalela di Indonesia. Nah, ini merupakan salah satu tantangan wawasan Nusantara. Nah, selanjutnya, poin yang ketiga yaitu pengakuan wilayah dari negara lain. Kita ketahui beberapa bulan yang lalu, Pulau Natuna diklaim oleh Cina. Nah, ini merupakan salah satu tantangan terbesar wawasan Nusantara. Nah, itulah sedikit materi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman di seluruh Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena saya ketahui materi yang saya paparkan tadi masih jauh dari kata sempurna. Dalam hal ini masih di bawah ambang batas rata-rata. Tapi ini adalah salah satu cara untuk mensosialisasikan bagaimana pentingnya wawasan Nusantara itu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.